Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas kapal induk Riga Class buatan Uni Soviet dan China dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, Admiral Kuznetsov. Admiral Flota Soviet Skogo-Soyuza Kuznetsov atau Admiral Kuznetsov dibangun oleh Black Sea Shipyard, satu-satunya produsen kapal induk Soviet di Mykolaiv, Republik Sosialis Soviet di Ukraina. Nama awal kapal itu adalah Riga, kemudian diluncurkan sebagai Leonid Brezhnev. Memulai uji coba laut sebagai Tbilisi dan akhirnya diberi nama Kuznetsov. Kapal ini adalah kapal penjelajah pesawat yang juga membawa rudal. Admiral Kuznetsov juga berfungsi sebagai kapal unggulan dari Angkatan Laut Rusia untuk melakukan misi-misi di luar Rusia seperti memberikan dukungan bantuan udara pada perang-perang yang dilakukan oleh Rusia. Kapal ini awalnya ditugaskan di Angkatan Laut Soviet yang dimaksudkan untuk menjadi kapal pemimpin di kelasnya. Tapi satu-satunya kapal lain di kelasnya yaitu Varyak yang tidak pernah selesai atau ditugaskan oleh Soviet, Angkatan Laut Rusia atau Ukraina. Kemudian, lambung kedua ini dijual ke Republik Rakyat Cina oleh Ukraina dan diluncurkan kembali sebagai Liaoning. Kuznetsov dinamai Laksamana Armada Uni Soviet yaitu Nikolai Gerasimovich Kuznetsov. Kapal induk kelas Admiral Kuznetsov merupakan kapal induk terbesar serta tercanggih milik Rusia pada saat ini, serta dikenal sebagai proyek 1143. Rusia hanya memiliki satu unit yang fungsional, yaitu Laksamana Armada Uni Soviet Kuznetsov. Kendati dinamai selaku kapal induk oleh pihak barat, rancangan Kuznetsov sebenarnya mengimplikasikan target yang berlainan dari kapal induk negara barat. Istilah yang digunakan oleh pembuat kapal ini ialah Tiazoli Aviation Crusher. Untuk persenjataan pelindung armada, kapal induk Admiral Kuznetsov menggunakan rudal jelajah anti kapal P-700 Granit, rudal permukaan ke udara yaitu 3K-95 Kinzhal, dan juga pesawat Su-33 Flanker D. Pesawat bersayap tetap di atas Admiral Kuznetsov ditunjukkan untuk operasi superioritas udara untuk melindungi gugus tugas yang diterjunkan. Kapal induk ini juga mengangkut beragam helikopter untuk peperangan anti kapal selam serta operasi SAR. Kapal induk ini mulai diluncurkan pada tahun 1985 dan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1995. Admiral Kuznetsov memiliki panjang 305 meter, lebar kapal 72 meter, serta bobot penuh hingga 50.800 ton. Kapal ini dibekali mesin turbin uap 8 boiler bertekanan tinggi yang menghasilkan tenaga sebesar 200.000 horsepower dan 4 turbin yang menghasilkan tenaga sebesar 50.000 horsepower ditambah 9 turbo generator yang menghasilkan tenaga sebesar 2011 horsepower, ditambah juga 6 diesel generator yang menghasilkan tenaga sebesar 2011 horsepower. Dengan mesin tersebut, Admiral Kuznetsov mampu menempuh kecepatan hingga 29 knots hingga kecepatan maksimum mencapai 32 knots dan mampu menjelajahi lautan hingga 15.900 km. Kapal ini diawaki sebanyak 1.690 kru, 14 pesawat, dan 6 helikopter. Yang kedua, kapal induk Liaoning. Kapal induk Tiongkok Liaoning atau disingkat Liaoning CV-16 adalah kapal induk pertama yang dioperasikan oleh pasukan permukaan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau People's Liberation Army Navy Surface Force. Liaoning diklasifikasikan sebagai kapal latihan yang dimaksudkan untuk memungkinkan Angkatan Laut untuk mencoba dan membiasakan diri dengan pengoperasian kapal induk. Pada awalnya, kapal ini dirancang sebagai kapal penjelajah pesawat terbang kelas Kuznetsov Riga.
pada tahun 1985. Kemudian pembuatannya dimulai pada 4 Desember 1988. Lalu berganti nama menjadi Varyak pada tahun 1990. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, konstruksinya dihentikan dan kapalnya dijual oleh Ukraina. Kapal ini kemudian dibeli pada tahun 1998 dan dibawa ke galangan kapal Angkatan Laut Dalian di timur laut Tiongkok. Kapal tersebut kemudian dibangun ulang dan kemudian digunakan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat sebagai Liaoning pada tanggal 25 September 2012. Kapal ini kemudian didesain sebagai kapal tipe 001. Pada bulan November 2016, Komisaris Politik Liaoning, Kapten Senior Li Dongyu, menyatakan bahwa Liaoning siap untuk bertarung. Untuk spesifikasinya, Liaoning memiliki panjang 306,4 meter, lebar kapal 74,4 meter, serta bobot penuh hingga 60.900 ton. Kapal ini dibekali mesin steam TV-12 turbin, 8 boiler bertekanan tinggi yang menghasilkan tenaga sebesar 200.000 horsepower, 4 turbin yang menghasilkan tenaga sebesar 50.000 horsepower, 9 turbo generator yang menghasilkan tenaga sebesar 2011 horsepower, 6 diesel generator yang menghasilkan tenaga sebesar 2011 horsepower, dan 4 fixed pitch propellers. Dengan mesin tersebut, kapal ini mampu menempuh kecepatan hingga 29 knots hingga kecepatan maksimum mencapai 32 knots dan mampu menjelajahi lautan hingga 7.130 km. Kapal ini diawaki sebanyak 1.960 kru dan mampu mengangkut 24 pesawat dan 14 helikopter. Yang ketiga, kapal induk Shandong. Kapal induk Shandong jenis 001A adalah sebuah kapal induk yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk pelayanan di Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau People's Liberation Army Navy. Kapal ini merupakan kapal induk kedua yang dimiliki oleh negara Tiongkok setelah penggunaan kapal Liaoning, dan juga merupakan kapal pertama yang dibuat di dalam negeri Tiongkok. Kapal ini dibuat berdasarkan pada kelas Kuznetsov milik Uni Soviet, seperti kapal induk pertama Tiongkok Liaoning yang dibangun dari kelas Kuznetsov atau Riga yang belum selesai. Kapal ini sedikit dimodifikasi dan ditingkatkan dibandingkan dengan kapal Liaoning, dengan peningkatan radar dan peningkatan kapasitas penyimpanan untuk amunisi dan bahan bakar, yang memungkinkan untuk membawa lebih banyak pesawat daripada Liaoning. Diperkirakan sekitar 50 hingga 75 jet dan helikopter. Kapal ini memiliki panjang sekitar 315 meter dengan berat sekitar 90.000 ton hingga 120.000 ton jika bermuatan penuh. Kapal ini diyakini akan didukung oleh turbin yang digerakkan oleh uap dari pendidih berbahan bakar nuklir. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.